Halo semua, perkenalkan nama saya Fitriana Borismarmata dari kelas 7 TIF A102. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas mandiri saya dengan judul Tinjauan Literatur Efektivitas Algoritma Backpropagation dalam Klasifikasi Data Citra dan Data Terstruktur. Video ini saya buat sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah jaringan saraf tiruan yang dibimbing oleh Ibu Dr. Murni Marbun, SSI, MM, MKom. Selanjutnya masuk ke bab 1 pendahuluan. Berikutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Latar belakang literatur review ini berawal dari kebutuhan klasifikasi data yang semakin meningkat. Banyak bidang membutuhkan sistem yang mampu mengenali pola dengan akurat. Teknologi AI, khususnya jaringan syaraf tiruan, mampu mempelajari pola-pola kompleks. Nah, backpropagation ini adalah metode pelatihan JST yang paling sering digunakan karena hasilnya cukup stabil dan akurat. Itulah alasan kenapa algoritma ini banyak dibahas dan digunakan. Selanjutnya, tujuan dari review ini adalah melihat seberapa efektif backpropagation digunakan dalam klasifikasi. Saya juga ingin melihat bagaimana tingkat akurasi yang dihasilkan dari berbagai penelitian. Di bidang apa saja algoritma ini digunakan dan apa saja kelebihan serta kekurangan yang muncul. Berikutnya saya akan membahas metode. Metode yang digunakan adalah metode sistematik literatur review. Saya mencari artikel melalui Google Scholar dengan kata kunci tertentu. Lebih dari 28.000 artikel yang muncul, saya melakukan seleksi hingga akhirnya memilih 10 artikel yang benar-benar relevan dengan fokus backpropagation dan klasifikasi data. Selanjutnya ada jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan atau Artificial Neural Network adalah model komputasi yang meniru cara kerja otak manusia. Model ini memiliki lapisan input, hidden, dan output. Jaringan ini dapat mempelajari pola yang rumit dan non-linear sehingga sangat cocok digunakan untuk klasifikasi baik data citra maupun data numerik. Kemudian ada backpropagation. Backpropagation adalah metode pelatihan dalam jaringan syaraf tiruan. Prosesnya dimulai dengan forward pass untuk menghasilkan output, kemudian dilanjutkan dengan backward pass untuk menghitung kesalahan. Hasil kesalahan ini digunakan untuk memperbaiki bobot pada jaringan. Proses ini dilakukan berulang sampai jaringan mampu menghasilkan prediksi yang akurat. Kemudian ada hasil literatur. Dari 10 artikel yang saya tinjau, terlihat bahwa backpropagation memberikan akurasi yang sangat tinggi, yaitu antara 68-100%. Algoritma ini digunakan di berbagai bidang seperti citra digital, sinyal suara, bidang medis, IoT, hingga data akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa backpropagation mampu bekerja dengan stabil dan efektif. Selanjutnya ada contoh implementasi. Pada slide ini saya menampilkan contoh penerapan backpropagation dari berbagai penelitian. Yang pertama, algoritma ini digunakan untuk mengklasifikasikan kesegaran wortel dengan akurasi 98,33%. Kemudian digunakan juga untuk klasifikasi sinyal suara dan mencapai akurasi 100%. Selanjutnya, backpropagation mampu mendeteksi penyakit demam dengan akurasi 100%. Algoritma ini juga banyak dipakai untuk klasifikasi buah seperti pisang, tomat, dan jeruk dengan akurasi tinggi antara 80-98%. Terakhir, algoritma ini diterapkan pada sistem rumah sehat berbasis IoT dan menghasilkan akurasi 90%. Dari semua contoh ini terlihat bahwa backpropagation sangat fleksibel
dan mampu bekerja pada berbagai jenis data. Berikutnya, saya akan menjelaskan kelebihan utama backpropagation adalah akurasinya yang tinggi. Algoritma ini fleksibel, bisa digunakan di berbagai bidang, dan mampu mempelajari pola yang kompleks. Kemudian ada kekurangan. Selain kelebihan, algoritma ini memiliki kekurangan. Proses pelatihannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian, jaringan bisa mengalami overfitting jika tidak diatur dengan benar. Dan algoritma ini sensitif terhadap parameter seperti learning rate dan jumlah hidden layer. Terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan. Kesimpulannya, backpropagation masih menjadi algoritma yang sangat efektif dan relevan digunakan untuk klasifikasi data. Banyak penelitian menunjukkan hasil akurasi yang tinggi, sehingga algoritma ini tetap menjadi pilihan yang baik untuk pengembangan sistem klasifikasi modern. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.